Ternyata penyakit jantung itu, kardiovaskuler kalau kita istilahkan dalam bahasa medis, itu adalah number one killer. Hampir dimanapun. Di negara maju terutama, di Europe, di US, dan bahkan di Indonesia sendiri. Gitu. Penyakit jantung itu merupakan pembunuh nomor 1. Dan untuk menangani itulah makanya kita harus selalu bisa mengupdate keilmuan kita untuk menyelamatkan banyak nyawa. Waktu saya mengambil keilmuan ini, saya berpendapat bahwa operasi ini tidak akan banyak dilakukan. Tapi ternyata sekarang kalau kita lihat jumlah operasi jantung di Indonesia saja, itu bisa melebihi dari semua operasi yang lain. Mengapa belum terlalu banyak? Karena memang fasilitasnya belum ada. Tapi pasiennya, penyakitnya, pasien yang membutuhkan operasi sangat banyak. Sehingga di mana-mana kalau kita lihat, antriannya akan banyak untuk pasien yang membutuhkan operasi jantung. Di Amerika, di Eropa juga sama. Jumlah operasi jantung itu sangat luar biasa. Dan di Asia pun jumlahnya makin banyak, terutama karena sekarang gaya hidup kita sudah mulai berubah ya. Yang dulu kita masih makan mungkin lebih banyak komposisi karbohidrat, sayur, sekarang sudah mulai lebih banyak makanan-makanan yang istilahnya junk food ya, yang tinggi kadar kolesterolnya, tinggi kadar garamnya, tinggi kadar gulanya, dan itu yang kemudian memicu banyak penyakit jantung. Ya, kalau tips menjaga kesehatan jantung saya rasa banyak ya. Banyak sekali di Google, kalau kita lihat mungkin ada berapa ribuan atau puluhan ribu bahkan tips-tips gitu ya, masing-masing menyoroti masing-masing lah. Misalnya kayak bagaimana menjaga kadar kolesterol, bagaimana menjaga kadar gula darah, bagaimana kita harus melakukan olahraga, gitu kan, olahraganya berapa jam sehari gitu ya. Banyak sih sebetulnya yang kita bisa pelajari gitu ya. Tapi ya prinsipnya sih penyakit jantung ya, kalau kita lihat di Indonesia itu, kalau pada dewasa laki-laki itu lebih banyak karena penyakit jantung koroner. Ya, penyakit jantung koroner itu banyaknya disebabkan karena penyakit kencing manis, terus kemudian pola hidup, ya, pola makan, pola yang lain-lain gitu ya, dan ya mungkin merokok juga ya. Kalau saya bilang ya, itu sudah dibuktikan soalnya oleh jurnal manapun bahwa memang kebiasaan-kebiasaan itu akan merusak organ jantung. Lalu kemudian kalau pada perempuan dewasa lebih banyak kita jumpai penyakit jantung katup ya. Katup itu bisa disebabkan karena infeksi waktu kecil yang tidak ditangani secara penuh gitu ya, tidak tuntas, terus kemudian terjadi kebocoran jantung atau penyempitan jantung ya. Kalau pada anak-anak tentu banyaknya kelainan bawaan ya. Memang yakinnya yang penting dari ketiga kondisi ini adalah evaluasi dini ya. Jadi jangan takut kalau misalnya memang kita merasakan ada sesuatu yang masalah di dalam diri kita ya. Tiba-tiba kita merasa jadi mudah capai, jadi mudah sesak ya, atau ada nyeri dada seperti diremas, terus kemudian keringat dingin, cepat berobat. Masalah di kita adalah pasien sudah terlambat datang, jadi sudah dalam keadaan jantung yang berat, fungsi jantungnya sudah sedemikian menurun, terus kemudian organ lainnya sudah terkena, karena tadi ya jantung itu pusat sirkulasi dari seluruh tubuh ya, ke otak, ke ginjal. Seringkali pasien sudah datang dalam keadaan yang sudah pernah riwayat stroke, sudah gagal ginjal gitu. Nah, kalau sudah keadaannya seperti itu, nah untuk dilakukan operasi pun akhirnya memang risikonya lebih tinggi. Jadi kalau saya sarankan memang ya selain jaga pola hidup, kemudian yang kedua kalau dikasih kesempatan untuk check up, medical check up, lakukan. Ya. Kemudian yang ketiga baru kalau memang ada kelainan jangan takut gitu ya. Karena operasi jantung, operasi besar, operasi khusus, operasi yang tadi saya bilang nyawa kita ada di situ, tapi sekarang kita sudah mempunyai tingkat keamanan yang baik. Angka kegagalan operasi kita antara sekitar 3-5% untuk kondisi-kondisi yang baik ya.
Artinya kalau misalnya bisa ditangani dengan baik, di atas 90% akan lebih baik gitu ya.